warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum 6, yaitu kita di sini akan melakukan praktikum epidermis dan derivatnya. Adapun tujuan praktikum hari ini untuk mengamati bentuk-bentuk epidermis dan derivatnya. Nah, sebelum mulai praktikum, jangan lupa persiapkan dulu penonton kalian. Nah, kemudian sebelum memulai praktikum, kita persiapkan baki terlebih dahulu. Nah, baki ini kita gunakan untuk meletakkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada hari ini. Selanjutnya, alat dan bahan yang harus dipersiapkan hari ini diantara lain yang pertama ada alatnya yaitu mikroskop, kemudian ada kaca benda, jika ada kaca benda berarti harus ada kaca penutup. Alat selanjutnya yaitu gelas kimia dan juga pipet tetes. Gelas kimia dan pipet tetes ini kita gunakan untuk menyimpan aquades. Dan kemudian ada pula silet. Selanjutnya kita persiapkan juga jarum pentul. Nah, demikian alat-alat yang kita gunakan, kemudian kita beralih ke bahan. Ya, ada aquades. Bahan yang akan kita gunakan pada praktikum hari ini, yang pertama ada batang tebu, dan bahasa latinnya ada Saccharum officinarum, serta daun tebu yang sudah dipotong. Bahan yang ketiga, waru, nama latinnya adalah Hibiscus liliaceus. Dan yang terakhir, ada batang dari waluh kuning atau labu kuning dengan nama latin Cucurbita moscata. Nah, selain dari bahan-bahan yang ada di praktikum, kita juga memiliki bahan tambahan yaitu daun sukun atau Artocarpus altilis. Bahan berikutnya ada aquades secukupnya atau bisa diganti dengan air mineral biasa. Dan yang terakhir ada kutex bening atau tidak berwarna. Pada batang tebu ada dua bagian penampakan. Yang pertama yang berwarna putih. Yang berwarna putih ini merupakan lapisan lilin. Sedangkan yang akan kita gunakan adalah yang bagian berwarna merah yang tidak dilapisi oleh lapisan lilin. Setelah mendapatkan hasil kerikan dari batang tebu, kita akan meneteskan aquades secukupnya. Kemudian akan kita tutup dengan kaca penutup. Usahakan jangan ada gelembung udara yang terbentuk. Nah, selanjutnya kita akan mengamati trikoma pada daun tebu. Nah, pada kali ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Jadi pada daun tebu ini untuk mengamati trikomanya kita harus melakukan irisan melintang. Nah, iris pada bagian ujung daun tebu ini secara tipis sekali. Setelah kita dapatkan irisan tipis dari daun tebu, selanjutnya kita teteskan dengan aquades. Nah, kemudian kita tutup dengan preparat selesai. Selanjutnya kita akan mengamati trikoma pada daun waru. Nah, kita kerik pada bagian yang kasar.
Setelah didapatkan serbuk-serbuk seperti ini, baru kita tetesi dengan Aquades. Bisa kita ratakan dengan menggunakan jarum pentul. Dan yang terakhir kita tutup dengan menggunakan kaca penutup. Seperti biasa, usahakan jangan sampai terbentuk gelembung udara. Selanjutnya, yang kita amati adalah batang dari waluh kuning atau cucurbita muscata. Caranya adalah kita akan mengikis bagian batang dari waluh kuning. Yang kita amati adalah bagian yang seperti bulu-bulu ini. Kita akan mengikis bagian batang waluh yang berambut. Kemudian kita akan tutup dengan kaca penutup. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan kotek bening untuk melihat trikoma yang ada di bagian bawah daun nangka. Caranya adalah dengan cara mengoleskan sedikit kotek bening ke bagian bawah daun nangka. Lalu kita keringkan. Kita akan mengikis perlahan-lahan dengan jarum pentul. Kemudian bagian ini akan kita tarik dan kita letakkan di kaca benda. Kemudian kita akan teteskan Aquades secukupnya. Kita akan bersihkan bagian yang berlebihan air. Kemudian kita meletakkan preparat di atas meja benda. Kita atur sedemikian rupa sehingga preparat berada di tengah-tengah sumber cahaya. Kemudian kita akan mengatur makrometer skrup dan mikrometer skrupnya sambil kita lihat bayangan yang ditampilkan di lensa okuler mikroskop. Setelah kita melakukan pengamatan, selanjutnya kita akan mengisi hasil pengamatan. Nah, seperti praktikum-praktikum pada semester-semester sebelumnya, apabila kalian ingat, pada hasil pengamatan itu ada bagian gambar tangan, kemudian ada foto pengamatan, dan juga ada foto literatur. Nah, pada gambar tangan, itu bisa kalian gambar hasil yang kita dapat dari mikroskop, itu kalian gambar tangan. Usahakan menggunakan sumber-sumber terpercaya seperti jurnal dan beberapa website resmi. Nah, demikianlah tadi praktikum 6 epidermis dan derivatnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.